Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita dukung di dalam doa kegiatan Natal yang akan kita laksanakan pada bulan Desember. Natal IMAX diadakan pada tanggal 17 Desember 2022. Natal Anak diadakan pada tanggal 21 Desember 2022. Dan Natal Umum diadakan pada tanggal 25 Desember 2022. Kelas pemuridan pola hidup berjemaat diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Shalom. Dimanapun Anda berada, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Dia sebab Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Sambil kita anakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari kita nyatakan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
pilihannya. Nyatakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Hey, anggur baru tercurah, menaungi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita lebih lagi bersuka cita kepada Tuhan. Sebab pagi ini Dia nyalakan api Roh Kudus bagi setiap kita. Yuk sama-sama nyatakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Lakon takkan terganti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Serukan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Makasih Tuhan. Mari nyatakan. Langkah takkan terganti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus melakar setiap kami. Naikkan, naikkan pujian, mujizat terjadi. Serta mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi.
Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Yesus terbesar, mulia Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kemurahan-Mu bagi kami. Sebab kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu yang mengalir dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas hidup kami Tuhan. Agar kami lebih lagi memiliki revival untuk memuji, memuliakan Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut. Kau penolong Tuhan, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus. Kau berkata Tuhan di dalam hidup kami lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Rohku. Biar Engkau saja yang berkata atas hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau lebih lagi.
Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu Tuhan, urapanmu, lawatanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Yesus Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Haleluya. Tuhan, besarlah kasih-Mu, ajaib karya-Mu dalam hidup kami. Hanyalah bagi-Mu kami percaya, kami berserah sepenuhnya. Tuhan, sebab anugerah-Mu. inilah kami, inilah hidup kami. Terima Tuhan, kasih Tuhan. Terima haleluya. kasih. Yesus, biarlah Roh-Mu yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Ku buka hatiku untuk-Mu. Ku buka hatiku untuk-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Ku buka hatiku untuk-Mu. Ku buka hatiku untuk-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Ku buka hatiku untuk-Mu. Ku buka hatiku untuk-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Memasuki minggu ketiga November ini, di dalam satu tema khotbah di sepanjang November ini, yaitu The Seed of Life in You, benih kehidupan di dalam Anda. Minggu pertama kita telah mendapatkan pemaparan tentang Injil yang menyelamatkan, dan minggu kedua adalah kebenaran yang memerdekakan. Minggu ketiga ini tentang karunia-karunia Roh Kudus. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, seorang anak muda yang lahir di Idaho, Amerika Serikat di bagian utara, bernama John H. Gruber. Ketika ia masih muda, ia ditugaskan untuk menjadi pemberita atau misionaris di Afrika. Pada saat itu ketika John H. Gruber ditugaskan untuk memberitakan Injil di Tonga, Afrika, ibunya memegang dada John dan dengan tersenyum berkata, "Jangan pulang nak." Perkataannya membuat semua orang yang mengantar kepergian John Gruber menjadi terdiam. Ibunya melanjutkan, "Jangan pulang sebelum waktunya." Perjalanan menuju Tonga, daerah misi yang ditugaskan kepada John, bukan perjalanan yang mudah. Ia harus diusir dari kapal karena tiketnya hanya sampai dermaga Fiji. Sementara di dermaga, 2 orang polisi tidak mengizinkannya turun karena namanya tidak ada dalam daftar penumpang yang harus turun. Ia terancam akan dipenjara kalau turun dari kapal. Ia juga bekerja selama sebulan di atas kapal supaya dapat mencapai tujuan. 48 hari lamanya perjalanan yang harus ia tempuh, hingga akhirnya ia sampai di Tonga, tempat yang sama sekali tidak dikenalinya. Begitu sampai di Tonga, ia harus berhadapan dengan suku asli yang tidak mempedulikan pemberitaannya sama sekali. Mereka tidak bisa berbahasa Inggris dan John Buck pun tidak memahami bahasa mereka. Namun kehadiran John H. Gruber akhirnya membuahkan orang Tonga mengenal Kristus dan mau hidup beriman kepada Kristus. Panggilan pelayanan John Gruber tidak mudah, namun buah dari penyerahan diri tanpa menyerah adalah pertobatan orang Tonga.
tantangan dan pergumulan yang membentang dan akan dihadapi orang Kristen dalam menyebarkan kebenaran sesungguhnya sesuatu hal yang tak bisa dihindarkan. Itulah yang digambarkan oleh Yesus yang dituliskan oleh Lukas dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Itu merupakan prinsip pengutusan para pekerja yang sangat penting dalam pekerjaan Tuhan. Karena dengan demikian tersedialah iman dan hikmat 2 kali lipat untuk masing-masing pekerja. Pengutusan ini membawakan peringatan kepada semua orang Kristen agar selalu mengingat bahwa orang yang terhilang mempunyai jiwa yang abadi yang sangat berharga dan bahwa banyak dari mereka dapat diselamatkan apabila ada yang memberitakan Injil kepada mereka. Namun sekalipun yang akan diselamatkan itu banyak, akan timbul juga perlawanan dan permusuhan. Para lawan akan mengancam pemberitaan Injil sebagai binatang-binatang buas yang berbahaya. Orang Kristen yang mengikuti kehendak Allah dengan setia akan terancam banyak bahaya. Mereka akan menjadi seperti anak domba yang tak berdaya di tengah-tengah serigala. Saudara, saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, semua kita mempunyai panggilan pelayanan. Medan pelayanan kemana masing-masing orang diutus berbeda-beda, namun di situ setiap orang punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Tidak harus menjadi seorang penginjil untuk memberitakan Injil. Tidak harus menjadi seorang pengkhotbah untuk memenuhi panggilan pemberitaan. Hal yang menjadi persoalan adalah pemenuhan panggilan pelayanan. Banyakkan orang Kristen hanya mau melakukannya melalui jalan yang mudah dan gampang. Tidak sedikit orang yang melakukan panggilan pelayanan sambil mencari kenyamanan diri. Akhirnya begitu dapat sedikit kesulitan, ia marah dan menyerah. Ada yang bertujuan juga mencari nama, cari popularitas dan berbagai tujuan lainnya. Barangkali hal itu semua dapat diperoleh, namun tidak mendapatkan apapun untuk Kristus. Panggilan untuk menjalankan tugas pelayanan adalah sebuah perjalanan mengikuti Tuhan Yesus. Perjalanan yang tidak saja berjalan di belakang Yesus, namun juga sambil memikul salib. Maka otomatis tidak mungkin jalan kita akan mudah. Kalau kita merasa bahwa perjalanan mengikuti Yesus untuk memenuhi panggilan pelayanan ternyata mudah, maka itulah saat yang baik untuk introspeksi. Bisa jadi bukan berjalan mengikuti Yesus, sambil memikul saliblah yang dijalani. Setiap orang yang mencari kemudahan dan kenyamanan dalam perjalanan memenuhi panggilan pelayanan akan menutup kesempatan baginya untuk bertemu dengan Tuhan. Akan tetapi bukan berarti dengan sengaja cari masalah supaya hidup jadi sulit demi menyenangkan Tuhan. Dalam menjalani panggilan pelayanan, penyerahan totalitas hidup menjadi syarat mutlak dalam pengiringan memenuhi panggilan Tuhan. Penyerahan totalitas hidup dalam panggilan Tuhan dengan kerelaan memikul salib dan mengikut Kristus sangat memungkinkan kita menjadi utusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib. Allah memperlengkapi dengan sempurna karunia-karunia Roh Kudus, kuasa hikmat, pengetahuan, iman dan sebagainya menyertai kita dalam mengemban tugas mulia yang Tuhan tunjukkan kemana kita harus melangkah. Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa memperlengkapi kita. Tuhan pasti telah menyediakan dan memberikan semua bagi kita sebagai alat untuk menyatakan kuasa dan meneguhkan iman kepadanya. Allah menganugerahkan kita berbagai karunia untuk membangun satu dengan yang lain, untuk meneguhkan dan menguatkan iman kita, untuk memperluas kerajaan Allah di bumi. Karunia itu diberikan sesuai dengan kehendaknya, bukan oleh usaha dan kerja keras kita. Sebagaimana ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Dia berkata, pergilah.
Sesungguhnya aku akan mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah bawa pundi-pundi, bekal atau kasut. Sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya itu pergi dan melarang mereka untuk membawa bekal. Tidak bermaksud untuk membuat murid-murid susah dan menderita di tengah-tengah serigala. Tetapi agar murid-murid itu tidak bergantung kepada apa yang ada pada mereka. Tetapi dengan iman kepada Yesus Kristus dan perkataannya. Seperti yang dituliskan oleh Dr. Lukas di surat Lukas 10 ayat 1-12. Saya bacakan hal itu kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Dikatakan di sana, kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Dari penuturan surat Lukas 10 ayat 1-12. Diawali dari suatu keadaan dan kebutuhan dari keadaan itu. Di mana Yesus menjelaskan bahwa tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Ada suatu keadaan yang harus segera diatasi dan tidak boleh ditunda-tunda apalagi dibiarkan. Keadaan yang dimaksud yaitu tuaian yang harus dituai. Tuhan mengutus kita, mengapa? Pertama adalah ladang tuaian sedang menguning. Bicara musim menuai adalah suatu pekerjaan yang harus bekejaran dengan waktu. Sebab bila tuaian itu melewati batas waktu, maka ia akan membusuk dan menimbulkan kerugian besar bagi sang punya ladang atau petani. Itu sebabnya bila sudah musim menuai, semua potensi dikerahkan ke sana dan mengerahkan seluruh para pekerja untuk berpacu sedemikian rupa agar tuaian yang sudah menguning itu segera dituai dan dibawa ke rumah tempat perbendaharaannya. Yesus mengatakan bahwa tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara-saudari, ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, hal ini adalah keadaan yang harus segera diatasi. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mintalah kepada Tuhan pekerja-pekerja itu. Seperti dalam kedaruratan dan dibutuhkan penanganan secara ekstra atau extraordinary. Dibutuhkan banyak orang dengan kerelaan. Oleh karena keprihatinan yang dalam dan belas kasihan kepada ladang Tuhan yang harus segera dituai. Ladang Tuhan adalah jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan pertolongan. Jiwa-jiwa ini membutuhkan orang yang rela memberi hidupnya. Oleh karena belas kasihan kepada mereka yang sedang terhimpit penderitaan karena dosa yang membinasakan.
Mereka harus dilepaskan dan dimerdekakan. Dan yang mampu memerdekakan mereka itu adalah Injil keselamatan. Injil keselamatan membebaskan dari belenggu dosa dan memberikan hidup sampai kepada kekekalan. Injil keselamatan ini harus diberitakan dan dinyatakan oleh penyambung lidah dan tangan-tangan Tuhan, yaitu para murid-muridnya, dikerahkannya untuk segera pergi ke ladang yang sedang menguning. Itu agar jiwa-jiwa itu mendapat pertolongan untuk menyelamatkan mereka. Sebagaimana yang dicatat tadi yang barusan kita bacakan di ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Yesus mengutus murid-murid di tengah-tengah serigala bukan mencelakakan dan menjadi mangsa untuk mengenyangkan serigala yang sedang lapar. Tetapi menundukkan dan melembutkan hati serigala dengan kuasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka melalui murid-murid Kristus yang telah memberi hidupnya menjadi abdi Tuhan. Tuhan mengutus murid-muridnya bukan dengan bekal jasmania, tetapi bekal kuasa ilahi dan tanda-tanda ajaib menyertai para muridnya. Hadir dan bersama bahkan mendahului mereka oleh rohnya untuk menjamah setiap serigala yang berbulu domba dan dijadikannya serigala berhati domba. Itu sebabnya seorang murid Kristus tidak lagi memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, tetapi fokus kepada panggilan Allah atas hidupnya sebagai murid Kristus yang diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kuasa kasih dalam berita Injil yang menyelamatkan. Yang kedua, saudara, Tuhan mengutus kita. Dia juga yang memberikan atau yang memelihara hidup dengan sempurna. Dalam pemeliharaan yang sempurna, seluruh penghidupan murid-murid yang diutusnya, Allah telah menyediakan itu bagi mereka di ladang di mana Tuhan mengutusnya. Sebagaimana yang dicatat di ayat 4-6, dikatakan janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Yesus melarang mereka tidak membawa bekal, bukan untuk menyengsarakan mereka, tetapi supaya mereka melangkah dengan iman dan bergantung sepenuhnya akan pemenuhan dan pemeliharaan Allah yang sempurna atas hidup mereka. Mereka tidak bergantung kepada bekal yang mereka punya, tetapi kepada Tuhan Sang Pemberi hidup yang menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bahwa apapun yang mereka butuhkan dan diperlukan, Tuhan menyediakan semuanya. Ketika kita melangkah di ladang yang Tuhan tunjukkan dan dikerjakan, di situ juga tersedia segala kebutuhan kita. Di mana Tuhan mengutus kita, di situ tersedia segala yang kita butuhkan. Kita tidak kekurangan apapun. Allah telah menyediakan secukupnya bagi kita. Bila berita yang kita sampaikan adalah berita damai sejahtera, berita yang menyelamatkan, berita yang memerdekakan, maka bagi yang menyambutnya, Allah memakai mereka menjadi perbendaharaannya untuk mencukupkan segala kebutuhan utusan-utusan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Yesus yang dituliskan oleh Lukas dalam Lukas 10 ayat 7-8. Dikatakan, tinggallah di rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Orang-orang yang menyambut utusan Tuhan, mereka akan menjadi perbendaharaannya Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan dan keperluan para utusan Allah. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan dengan perbendaharaan yang mereka gunakan untuk kebutuhan para hamba Tuhan yang melayani di ladangnya, yang bekerja dan memberi hidup untuk pekerjaannya. Itu sebabnya apapun perbendaharaan yang Anda punya, ingatlah, hal itu Tuhan percayakan untuk dipakai bagi pekerjaannya demi memberitakan Injil keselamatan
dan memperluas kerajaan Allah. Bagian ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Allah mengutus kita. Tidak hanya Ia mengutus kita, tetapi juga memperlengkapi kita dengan karunia-karunia roh. Allah tidak hanya menyediakan kebutuhan jasmania bagi para utusannya, tetapi juga memperlengkapi dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda ajaib yang dinyatakan bukan hanya diberi kepada kalangan orang percaya tertentu, tetapi semua orang yang percaya dan menyerahkan hidup kepada Kristus serta mengikut Dia setiap hari. Sebagaimana yang ditulis dalam Markus 16 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jelas pernyataan Yesus bahwa tanda-tanda ajaib akan menyertai orang percaya. Mengusir setan, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, memegang ular, mengendalikan kelicikan, minum racun maut tidak akan mendapat celaka, dan meletakkan tangan atas orang sakit dan yang sakit menjadi sembuh. Inilah kuasa yang Allah berikan kepada setiap orang percaya sebagai utusan yang diutus Allah di tengah-tengah dunia ini. Dia memerintahkan dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Allah tidak hanya memerintahkan untuk menyembuhkan orang sakit dan berkata kerajaan Allah sudah dekat padamu, tetapi memperlengkapi utusannya dengan mengaruniakan berbagai karunia-karunia Roh Kudus untuk meneguhkan iman dan menguatkan percaya mereka bahwa Injil keselamatan yang diberitakan, yaitu bahwa Yesus Kristus telah mati di salib dan dikubur selama 3 hari di perut bumi, setelah itu bangkit untuk menebus dosa dan segala kejahatan dan memberikan hidup sampai kepada kekekalan. Atas setiap perintah Tuhan untuk memperluas kerajaannya, pasti Ia memperlengkapi kita dengan berbagai karunia-karunia roh untuk meneguhkan, menguatkan, membangun iman kita kepadanya. Setiap orang percaya menerima karunia yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah. Karunia-karunia roh diberikan Allah kepada setiap orang percaya pada saat percaya kepada Kristus dan dibaptis di dalam namanya. Sebagaimana yang dicatat dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Dikatakan demikianlah kita mempunyai karunia-karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tuhan memberikan kita masing-masing karunia yang berbeda satu dengan yang lain, untuk kelengkapan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Hal ini Tuhan lakukan untuk tidak terjadi monopoli kuasa yang menjatuhkan, tetapi membangun satu dengan yang lain untuk memajukan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Karunia yang Allah berikan kepada kita dengan karunia yang berbeda-beda, bukan untuk gagah-gagahan dan dipamer-pamerkan, tetapi untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dengan demikian, apapun yang Allah karuniakan bagi kita, semuanya untuk memperluas kerajaan Allah di bumi. Sehingga bumi seperti di sorga dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Oleh karena itu, apapun yang telah dipercayakan kepada kita, apapun yang Allah karuniakan kepada kita,
Selagi masih ada waktu, gunakanlah semuanya itu untuk melayani Dia dan memperluas kerajaannya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang telah memanggil dan memilih kami untuk menjadi umat kepunyaan-Mu, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, yang telah menghapuskan segala dosa kami dan menyelamatkan kami dari kebinasaan dan memberikan kami hidup yang kekal. Biarlah Engkau pakai kami ya Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar dunia ini tahu bahwa satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang menyelamatkan manusia adalah Kristus Yesus Tuhan kami, yang membawa kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, yang membawa setiap orang dari kubangan dosa kepada penyelamatan, yang membawa kehidupan sampai kepada kekekalan. Pakailah kami Tuhan. Kami percaya ketika Engkau mengutus kami ke tengah-tengah dunia ini, Engkau juga memperlengkapi kami dengan berbagai kelengkapan yang Tuhan punya. Engkau curahkan di dalam hidup kami. Dan biarlah itu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah kami. Pakailah hidup kami untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Sehingga bumi ini seperti di surga, seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita akhiri ibadah kita. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bapa yang mengasihimu, memberkatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang menyertai dan memimpin menuntun setiap langkah demi langkahmu oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama. Amin.